Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdan wa syukra lillah, amma ba'd. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Sadaqallahul azim. Siang hari ini kita mencoba untuk melakukan sebuah kajian kritis untuk melengkapi pemahaman kita yang terkait dengan sosok ulil albab. Al-Quran beberapa kali menyebut kata ulil albab yang dipandang sebagai sosok manusia ideal, di mana ada dua kemampuan yang dimiliki ulil albab ini. Minimal dua kemampuan, dia punya dua kompetensi ada dalam dirinya. Dan dua kompetensi ini itu dihasilkan dari sebuah proses nalar, analisis yang terkait dengan alam semesta ini, terkait dengan kehidupan manusia yang terus berinteraksi dengan alam semesta ini. Dua kompetensi itu adalah ulil albab punya kemampuan berpikir, berzikir, dan berpikir secara seimbang. Sekali lagi bahwa seorang ulil albab, yang artinya orang-orang yang berakal, dia punya kemampuan yang seimbang, yakni kemampuan berzikir dan berpikir. Kalau kita lihat dari susunan ayat Ali Imran 191, ulil albab itu adalah, pertama, dia orang-orang yang yazkurunallah, selalu mengingat Allah, menghadirkan Allah, ada kedekatan dengan Allah, taqarrub ilallah, dimanapun dia berada. Jadi hasil dari analisa tentang alam semesta ini, akal yang dibimbing oleh wahyu dengan sebuah kesimpulan bahwa alam ini ada karena ada sang kreator yang maha kreator, maka orang yang berakal atau ulil albab itu adalah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, ada kedekatan dengan Allah dimanapun dia berada.
itu menjadi sebuah landasan hidup ulil albab. Ketika dia sedang berdiri, berjalan, sedang beraktivitas, apapun aktivitasnya, tentu aktivitas yang baik, ya, yang Allah ridhoi, dia tidak pernah lepas dari Allah. Allah menjadi pedoman dasar dalam beraktivitas, menjadi rujukan utama dalam hidupnya, dalam pekerjaannya. Tidak mungkin dia menyimpang dari ketentuan aturan Allah. Jadi ketika dia bekerja, Allah selalu dihadirkan. Ketika dia sedang duduk, ya, waqu'udan, sedang duduk, sedang beristirahat, dia duduk, tidak beraktivitas yang seperti biasa, dia duduk, Allah pun dihadirkan. Setelah dia beraktivitas, kemudian dia terduduk. Dan kemudian ketika dia pun wa'ala junun, ketika dia di atas pembaringan, ketika akan tertidur, Allah pun dihadirkan. Jadi kesimpulannya, seorang ulil albab itu dia dimanapun, kapanpun, sedang apapun, maka selalu menghadirkan Allah. Allah menjadi inspirator yang menggerakkan aktivitas hidupnya. Jadikan Allah rujukan, pedoman dasar dalam beraktivitas. Maka orang seperti inilah dalam hidupnya tidak akan berani menyimpang dari ketentuan Allah. Hatinya selalu terkait dengan Allah. Maka orang-orang yang menggunakan hatinya untuk menghadirkan Allah dalam dirinya, dalam semua aktivitas hidupnya, maka akan diraih hati yang tenang, tentram. Kenapa tenang, tentram? Karena hidupnya dekat dengan Allah. Allah hadir di sisinya. Allah hadir dalam hidupnya. Sedangkan Allah adalah pemilik segala-galanya. Pemilik harta, pemilik ilmu, pemilik kesehatan, pemilik kekuasaan. Semuanya adalah Allah. Maka tidak ada kegelisahan, kerisauan bagi orang-orang yang berzikir. Tidak ada rasa khauf, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih dalam hidupnya. Kenapa? Allah dekat dengan dirinya. Ketika butuh sesuatu, maka dia segera berkomunikasi dengan Allah, meminta, memohon kepada Allah, dan Allah pun akan merespon doa-doa itu. Jiwanya akan tenang, tentram. Ala bizikrillah tatsma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan zikir kepada Allah, Allah dihadirkan dalam hidup kita ini. Tatsma'innul qulub, hatinya akan tenang dan tentram.
Kemudian orang yang dekat dengan Allah, gerak-geriknya selalu terkontrol, terjaga dari segala perbuatan yang menyimpang. Ulil albab adalah orang yang tidak berani melakukan penyimpangan dari ketentuan Allah. Kenapa ada rasa malu kepada Allah? Ada rasa malu kepada Allah. Allah begitu baik kepada kita. Tiba-tiba kita membangkang kepada Allah, menolak perintah-perintah Allah, maka katakan oleh dia, tidak patut saya untuk membantah Allah. Allah yang begitu baiknya kepada kita, kita bantah. Tidak patut bagi kita untuk membantah Allah. Itulah buah daripada zikir kepada Allah. Hatinya tenang, tentram, lapang, tidak ada kegelisahan, tidak ada resah, tidak ada kegalauan gitu. Dan dia pun hidupnya terjaga di segala perbuatan dosa, maksiat kepada Allah. Karena dia yakin Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Dan sisi lain Allah itu adalah Ar-Razzaq yang memberikan rezeki, Allah yang memelihara, Allah yang melindungi, Allah yang ngasih petunjuk kepada kita. Maka tidak patut bagi ulil albab untuk melakukan penyimpangan terhadap ketentuan Allah. Itulah sebuah karakter yang sangat utama dari seorang yang dikatakan ulil albab. Terus yang kedua, ulil albab adalah seseorang yang punya kemampuan berpikir yang kritis dan tajam. Ada kreativitas, ya, ada inovasi yang hebat. Karena dia yakin bahwa Allah menciptakan otak, akal ini sebagai sarana untuk mengolah alam semesta ini, mengolah apa yang ada di bumi ini untuk kepentingan manusia, tapi tetap dalam koridor batasan-batasan yang Allah tetapkan. Jadi akal ini bukan sekedar aksesoris, bukan sekedar anggota badan yang tanpa makna, tapi adalah sebuah anugerah Allah agar kita mampu mengolah alam semesta ini, mengolah, merekayasa alam semesta ini untuk kepentingan hidup manusia. Makanya orang albab tidak pernah berhenti berpikir bagaimana mempergunakan, bagaimana mengolah ciptaan Allah ini untuk dimanfaatkan bagi kepentingan manusia. Langit bumi harus dianalisa dan dipergunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan manusia. Jadi orang ulil albab, orang yang memaksimalkan anugerah akal ini, anugerah otak ini untuk berkreasi, untuk melakukan
berbagai macam inovasi. Maka disitulah dia menguasai berbagai macam sains, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dan itu adalah alatnya adalah yang dua tadi. Jadi alam ini akan bisa diolah kalau punya dua perangkat, sains dan teknologi. Tapi dengan dasarnya adalah agama dan wahyu Allah. Maka penggunaan akal itu tidak akan, penggunaan akal, sains, teknologi itu tidak akan menyimpang kalau sepanjang itu betul. Nah kemudian dari hasil berpikir tentang alam semesta ini, langit bumi ini, tiap hari melakukan satu penelitian, ya, riset, kajian-kajian mendalam tentang alam semesta ini, dia pun ada suatu kesimpulan, ternyata bahwa semua yang Allah ciptakan itu tidak ada satupun yang sia-sia, pasti ada manfaatnya. Di hasil dia berpikir tentang alam semesta ini, langit bumi, dipelajarinya bumi ini, maka ulil albab berkesimpulan bahwa ternyata Allah itu menciptakan apapun pasti ada manfaatnya. Kalau kita bilang tidak ada manfaatnya karena kita belum mempelajarinya, belum mengkajinya, belum menganalisanya. Tapi kalau kita serius menggunakan, meneliti alam ini, diteliti, ya, dikaji, yakinlah bahwa semua yang ada adalah ada manfaatnya. Dan kemudian dari hasil pikiran dia, analisa dia, bahwa alam itu bersifat fana. Apa yang telah kita bangun dengan hasil rekayasa akal kita, otak kita, dengan teknologi kita, bahwa suatu waktu alam ini akan mengalami sebuah kehancuran. Allah lah yang maha kekal, dan alam ini adalah yang akan mengalami kerusakan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal hanyalah Allah yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Sedangkan alam ini adalah rusak. Kullu man 'alaiha fan. Ya, bahwa alam semesta ini suatu waktu akan rusak. Akan ada akhirnya. Ada perubahan episode kehidupan. Jadi berpikir dengan menggunakan, mendasari wahyu akal, wahyu atau firman Allah, bahwa alam yang ada pasti akan mengalami kerusakan. Logika mengatakan suatu benda jika dipakai akan rusak. Bumi langit jika dikelola dengan tidak baik, tanpa bimbingan wahyu akan mengalami kerusakan. Dan juga manusia pun sebagai makhluk benda suatu waktu akan mengalami kerusakan. Ada perubahan episode kehidupan dari dunia ke akhirat. Di akhirat ada suatu masa proses yang sangat panjang dan pelik. Dan akhir dari perjalanan hidup manusia, ujungnya ada dua kemungkinan, ada dua pilihan yang pasti akan kita ambil. Salah satunya adalah kehidupan yang bahagia dan baik, hasanah. Ada juga kehidupan yang menderita, penuh dengan penderitaan. Maka orang-orang yang berpikir ulil albab akan berpikir betapa menderitanya kalau kita masuk pada pilihan yang kedua adalah nerakanya Allah. Betapa bahagianya kalau kita menikmati surganya Allah, dan betapa menderitanya kalau kita
ditempatkan di neraka yang penuh penderitaan, maka selama hidupnya dia terus beramal baik, taat kepada Allah, dan memohon kepadanya setiap waktu-waktu, setiap saat mohon kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb, ya Allah, ya Tuhan kami, atina, berilah kami fid dunya hasanah, kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, ya. Maka ya Allah, jaga kami dari azab neraka. Dia paham betul dalam itu betapa dahsyatnya neraka, betapa dahsyatnya azab neraka. Dari hasil analisa wahyu Allah, Al-Quran menggambar bagaimana dahsyatnya api neraka. Kita tidak akan sanggup untuk bertahan dalam azab neraka, maka dia setiap saat memohon kepada Allah, ya Allah, faqina azab, ya Allah, lindungi kami dari azab neraka. Itulah buah daripada berzikir dan berfikir seorang ulil albab, maka hidupnya selalu melakukan sebuah ketaatan kepada Allah. Dia berfikir, dia berzikir dan memohon kepada Allah agar dirinya dilindungi dari azab neraka. Berharap kita semua, ya, para siswa, jadilah kita adalah ulil albab, sosok manusia yang punya keseimbangan dalam hidup, dan ending hidupnya adalah meraih kebaikan, hidup dalam rahmat Allah, sehingga akhir hidupnya, ending hidupnya adalah dia mendapatkan rahmat, karunia, dan kenikmatan dari Allah, yakni fi jannatin na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.